Assalamualaikum, kajian Ahad pagi, tafsir surat Hud ayat 49 sampai 49. Anak saya tenggelam, istrinya yang tidak taat, juga tidak mau naik kapalnya, maka anak itu ikut ibunya, bahkan yang ikut hanya sekitar 80 orang. Dan Nabi berdoa ketika sudah naik kapal, Bismillahirrahmanirrahim, ajriha wa mursaha inna rabbi ghafurur rahim. Itu doa Nabi Nuh ketika sudah naik kapal, dan anaknya yang diundang sebagai keluarganya. Ternyata Allah bilang tidak, itu bukan keluarganya. Dan akhirnya selamatlah kapal Nabi Nuh dengan jamaah yang mengikutinya. Kemarin kita bahas tentang ya budaya ma'ana yang bacaan apa? Mutaja nisen, kita bahas mutaja nisen, mim apa? Ba syukur ketemu mim, sama-sama huruf apa? Lambi, huruf syafa, dan beda sifatnya. Lalu kita bisa juga ada Fatihah nanti. Kemudian Allah dikatakan kepada Nabi Nuh, ya Nuh bisalam, hai Nuh turun dari kapalmu, dari bahteramu dengan selamat minna, keselamatan dari Allah, wa barakatin alaika, dan berkah atasmu, wa ala umam, dan atas umat atas umatmu, mimman ma'ak, mimman dari orang ma'ak yang bersamamu. Sudah selesai, maka berlaku di mana Al-Judi, ya, yang saya dikatakan itu di dekat sungai Efrat. Dan akhirnya Nabi Nuh dan pengikutnya yang ikut kapal selamat dan diberkahi oleh Allah. Tapi ada juga umat-umat itu yang akhirnya senang dengan dunia dan diazab yang pedih. Satu masyi'uhum, ada umat yang diberi kesenangan dunia, kemudian dia ditimpakan apa? Azab yang pedih. Jadi kaum Nabi Nuh pertama baik, naik kapal selamat, dia naik kapal itu. Tapi setelah beberapa lama juga mereka musyrik lagi, maka disiksa lagi. Akhirnya diutus Nabi Hud setelah siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Jadi kisah Nabi Nuh ini kata Allah, tilka min amba'il ghaib, itu cerita yang gaib. Jadi Nabi Muhammad gak lihat perahu Nabi Nuh. Ini iso cerita. Kalau ceritanya Al-Quran yang bercerita wahyu Allah cerita pada Nabi Muhammad, dia menjadi Nabi Rasul pertama, yaitu Rasul siapa? Nuh. Itu cerita siapa? Allah lewat Al-Quran cerita kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad gak lihat perahu Nabi Nuh. Nah, kalau ceritanya inilah yang dirisahkan di ayat 49. Tilkarin amba'il ghaib, itu cerita kabar yang gaib. Nuhiha, kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad tentang gaib itu, ilaih, tentang wahyu diwahyukan apa? Ilaih kepadamu, yang dulu kamu tidak mengetahuinya. Anta wala qaumuka, kamu dan juga kaummu dan yang tahu tentang kisah Nabi Nuh min qabli hadza, dari sebelum ini. Inna aqibata lil muttaqin, akibat baik bagi orang-orang yang bertakwa. Itu kisah siapa? Nabi Nuh. Di Nabi Nuh itu dulu setelah Nabi Adam, Nabi Idris, kemudian jadi Rasul pertama punya umat yang ingkar itu siapa? Yang menyekutukan Allah, itu Nabi Nuh. Nabi Adam, anak-anaknya ada yang berusaha tapi tidak menyekutukan Allah Ta'ala, tidak sampai apa? Menyekutukan Allah. Nah, sebab umat Nabi Nuh pertama menyekutukan Allah, sebabnya apa? Awal yang menjadikan umat Nabi Nuh untuk menyekutukan Allah pertama kali ada dosa syirik menyekutukan Allah di zaman Nabi Nuh. Apa itu? Mereka hulu keterlaluan kepada orang-orang soleh, keterlaluan hormatnya kepada orang-orang soleh. Jadi masalah sebenarnya awal pertama dosa besar itu apa?
Hulu keterlaluan kepada orang-orang soleh. Hulunya apa? Ketika zaman Nabi Nuh dikisahkan di surah Nuh ayat berapa? 13 saudara. Betul nggak? 1 juz 29 ayat 13 saudara. Ayat berapa? 13 saya. 23 Pak. Ayat 23. Ayat 29 Nuh. Surat yang ke-71. Ada surat namanya surah apa? Nuh. Kisah luasnya Nabi Nuh digambarkan di surah Nuh. Ada surat namanya surat Nuh. Surat yang ke-71. Di sana diterangkan bab pertama, dosa besar pertama syirik itu gara-garanya menyekutukan Allah dengan orang-orang soleh. Di zaman Nabi Nuh ada orang-orang soleh yang bakal mati, orang-orang soleh. Kemudian orang soleh itu dikasih prasasti namanya Uda, Suwa, Yahus, nama-nama orang soleh. Tapi zaman sudah berubah, orang sudah mati, yang tadi nulis saja itu sudah mati. Generasi setelahnya nggak paham apa itu. Itu dimuliakan, disembah-sembah, didoain. Ya mirip sekarang ini kita itu. Kemudian tak tahu aku bakal jodoh kayak apa, bahampel kayak apa. Sekarang banyak orang keterlaluan dulu minta kaya dari nasional, minta itu semua mengantarkan kepada neraka. Naudzubillah nih. Nah, di zaman Nabi Nuh pertama dosa besar itu gara-gara apa? Dulu orang soleh. Yo prasasti makom di rumah tenanan. Pasti gaya makom mati tidak paham. Terus gak diterang nopi, maksudnya kan gopo, menang dan lain. Generasi berikutnya over, mereka memutuskan apa makom-makom itu akhirnya dilus-lus. Saya ini banyak makom-makom itu dilus-lus, diandungi, ditangisi, dialoi, sembarang. Ini yang masalah besar. Itu pertama dosa syirik di zaman Nabi Nuh. Akhirnya umat Nabi Nuh tidak mau menerima dakwah, tidak mau menerima dakwahnya. Akhirnya apa? Dia diutuslah Nabi Hud alaihi salam. Ayo baca, ketemu. Oke, kita tahu kan? Itu siapa orang-orang soleh? Surat Nuh ayat 23. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan dan jangan pula Suwa, Yahus, dan Nasr. Pertama siapa? Wadda, Suwa'a, Yahud, Ya'ub, Nasr. Dia baca Al-Quran ayat 23. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda. 5 orang, 5 besar. Kalau saya ini sudah 5 lah ya. Wadda wala Suwa'a wala Yahuda wala Ya'uqa wa Nasr. 5 orang soleh. Itu dulu ketika bapak dikasih prasasti, ditulisi di rumah. Dan yang bikin makom-makom sudah mati nggak tahu. Generasi berikutnya nggak tahu, diputuskan dari patung-patung, dibikin patungnya. Ya sekarang kan dulu Pak Karno model dulu seperti apa kita nggak tahu. Atau nggak kenal, saya juga nggak tahu Pak Karno. Semoga dia ambil dosanya. Dia patungnya kan gitu. Orang-orang ada yang bikin apa? Soekarnoisme. Pemikiran Soekarno diikuti kayak harus begini gitu. Bisa jadi kok jadi Tuhan. Sepele tapi kalau kau harus ikut Pak Karno seakan-akan itu aturan, seakan itu aliran, bisa biasa kita menularkan namanya Pak Soekarno. Maka Soekarnoisme, Soehartoisme dan lain-lain itu milik Tuhan. Kita tidak menyembah la ilaha illallah. Sepele tapi yang kita hulu terhadap orang-orang kita, orang-orang soleh sembah. Termasuk guru-guru biayanya banyak sekali yang diputuskan. Kita membayar guru saya wajah itu dunia banyak mereka begitu. Di Indonesia itu banyak mereka yang begitu di Indonesia. Kita kalau mau matok, dulu fotonya gurunya marah. Gurunya jujur bagus lumayan ya. Gurunya Abdul Somad yang guru Artinya apa? Kita itu begitu, itu guru terlalu.
maka menakutkan. Jadi yang biasa saja ketok wali dianggap maka sama gitu. Sampai sekarang banyak di kita, sampai di bodoh adalah yang bodoh Munoside itu makom yang salah itu nggak tahu kebenaran siapa. Tapi penuh itu seminggu sekali di dalam situ, ramai bisnis datang. Saya tonggolin, saya pernah darat sawah itu nggak tahu makomnya siapa. Dia orang patoknya meledak dan turunnya dikenal dengan mesem. Mesem dulu itu katanya mau bunuh diri lalu bunuh dia. Sekarang tuh dijalani masya Allah ramainya itu kita nggak tahu makomnya siapa. Gak ada yang tahu. Itu sebuah masalah sampai orang sakit bisa kaya, bisa ketemu di sini. Banyak pemilihan begitu. Digodong lebih katanya. Ngaku ya, terus itu kok besok dia. Almarhum Pak Nur Syahid di dalam itu makom apa. Kita nggak tahu judulnya. Makom sokor ada, matinya kapan udah ada. Maka kadang-kadang dari itu pembutuhan itu sangat berbahaya. Zaman Nabi Nuh gara-gara orang musyrik pertama memutuskan orang soleh, bukan orang jahat, orang soleh, orang hebat ahli ibadah. Wong hebat, pengikutnya terlalu. Terus kalau aku kadang-kadang masih mati, gepeng milir, pokoknya melok dari itu kan banyak sekali. Itu berbahaya sekali mengatakan kalimat la ilaha illallah. Kan seharusnya kita tidak mengajak ke sana. Karena saya takut mengajak dengan jarum-jarum itu tidak salah kadang-kadang. Ya assalamualaikum doa sudah. Saya nggak senang ya kalau dengan duduk lama-lama di kuburan apa itu tidak. Saya jarang duduk. Jarang saya rajin jarang juga. Berkali cukup saya sudah sering jarang mengambil salam. Kita penduduk saya sudah pernah masuk ke kubur pernah. Saya sini selon tuh. Ya dan selon saya sudah pernah. Ini udah tahu lah. Kali-kali jarang tapi jarang yang salah. Jangan mengharap dari mereka apapun. Tapi doakan, mintanya kepada Allah. Tapi ini sedikit meleset saja sangat berbahaya. Siapa? Pertama, amal syirik dilakukan itu di zaman Nabi Nuh karena memutuskan 5 orang soleh di nas di Al-Quran. Kamu jangan tinggalkan Tuhan. Kamu jangan tinggalkan Tuhan. Siapa? Wadda suwa'a wa yahu wa yahuqa wa nasr. 5 Wadda Yahus, Yahub, Nasr, 5 nama. Kalau saya kira 9 wali kemana Bubino, susah melainnya dengan apa? Bahasa kali Joko. Orang mana saya tahu? 3 susah ada wali kembali Joko terus tenang. Dan begitu kan? Itu menjadikan apa? Khawatir. Kalau hujan ada keyakinan para orang soleh yang wafat itu punya sifat-sifat Tuhan. Dan ini yang sangat berbahaya. Tidak hanya Tuhan, rakyat juga begitu. Kita demokrasi itu nyembah siapa? Siapa nyembah itu demokrasi itu? Rakyat. Nyembahnya siapa? Rakyat. Dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat itu demokrasi. Islam apa? Dari Allah, untuk Allah, karena Allah. Kita nggak perlu. Maka hati-hati musim kampanye itu, Masya Allah. Bahasa syirik itu banyak sekali. Bahasa syirik apa? Kalau Allah mengizinkan dan rakyat mendukung saya jadi presiden, itu syirik. Tidak boleh bahasa itu. Jadi tidak ada hubungan rakyat. Siapa? Allah. Rakyat itu apa? Bolehnya di bawahnya. Katanya harus kemudian. Bila Allah mengizinkan, kemudian rakyat mendukung, itu boleh. Bahasanya apa? Kemudian. Kalau Pak Ganjar kamu tanya ini, Tuhanku adalah rakyatku, itu sangat berbahaya yang dimaksud Allah. Kalau Tuhan yang bermakna wali, anta waliyuna. Tuhanku adalah siapa? Allah. Rakyatnya akan bunuh diri nggak tahu kira-kira. Rakyatnya demo, Pak Jokowi mundur orang ini. Enggak, karena bohong. Jadi nggak ada. Itu hanya kata-kata yang berbohong. Tidak ada rakyat bisa benda apa. Semua harus isinya Allah. Ngaji takdirnya bener. Nggak boleh kita mengatakan begitu. Kalau rakyat apa sih? Bahasa Golkar juga berarti suara rakyat adalah suara Tuhan. Suara rakyat adalah suara apa? Tuhan. Nggak ada. Suara Tuhan adalah apa? Al-Quran. Ya. Sepele tapi itu berbahaya menjadikan apa? Batal Islamnya loh ya. Nah, terima dosa dengan membunuh, berzina masih ada ampunan, dosa besar.
Tapi syirik yang tidak kelihatan itu apa? Menganggap ada Tuhan bersama Allah, menganggap ada yang bisa menjadikan kalian DPRD, kalian presiden selain Allah. Siapa yang jaga? Rakyatnya. Nah itu berbahaya begitu. Orang-orang hebat itu seringnya jurang kesyirikan gara-gara kata-kata yang hati-hati. Maka latihan yang sudah ngaji kalau berbahasa pakai kata apa? Kemudian dengan izin Allah, kemudian hubungan rakyatku, kemudian teman-temanku. Alhamdulillah saya bisa hidup di sini menjadi presiden. Itu boleh. Jangan dan, kata dan itu kata syirik. Dan itu apa? Syirik. Karena dan itu bersama. Tapi kata yang boleh apa? Kemudian. Orang-orang soleh tidak boleh diputuskan melebihi porsinya. Orang soleh punya dosa, orang soleh punya kesalahan, tidak ada yang terjaga, tidak ada yang terjaga. Sehebat apapun namanya habaib, ulama besar punya kesalahan, tidak ada yang sempurna. Setuju? Maka jangan sampai kita memberi porsinya, hormat, taklim dengan ngajinya, ikuti fatwanya. Tapi kalau disuruh maksiat, ya nggak boleh. Disuruh maksiat, walaupun yang disuruh ulama, nggak boleh kita bermaksiat. Dan tidak boleh kita mengatakan mati urip kalau nggak yai, nggak boleh. Kata-kata mati urip kalau kiai ini nggak boleh. Karena kalau kiai itu bisa sadar, bisa baik, bisa lupa, bisa ini. Jadi kan harus mati urip. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku mati itu punya siapa? Allah. Kepunyaan Allah, bukan punya siapa-siapa. Dan itu kita tidak takut dengan dunia. Mati punya Allah. Kita sering-sering baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku ini punya Allah, yang punya saya siapa? Allah. Mati urip paling Gusti Allah. Insyaallah bila insyaallah. Bismillah belajar. Sama surga insyaallah. Kalau sudah bisa tidak syirik apa? Surga. Dosa-dosa kan terampun. Ya. Kalau syirik itu yang susah. Maka umat pertama durhaka gara-gara apa? Memutuskan seorang soleh, orang-orang soleh melebihi porsinya. Mungkin siapa yang menentukan. Kalau dikatakan bicara orang-orang yang aku wali, setengah omongan, lihat macam-macam, itu hati-hati supaya benar, supaya benar. Dan tidak semua yang itu syirik, tapi hati-hati saja. Tidak semua jalan kubur syirik. Enggak, ada yang salih, ada yang hati-hati, ada yang senang, ada yang ingat mati. Dibolehkan disuruh jalan kubur. Tapi hati-hati kalau meniru umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Nauzubillah min dzalik. Ayat Nabi Hud, kita pernah ketemu kemarin di surah Al-A'raf kan? Surah yang 7 juga pernah bahas tentang Hud. Nah yang ini wa ila asin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Kalau yang di Al-A'raf afala tattaqun, yang disebut kata saya ini in antum illa muftarun, tapi awalnya sama. Maka sering kalau menghafal sering lewat sini walid harus sekarang posisi wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sampai sini sama. Di belakangnya afala tattaqun A'raf. Jadi ila antum illa muftarun. Itu bedanya. Wa ila Ad, kepada kaum Ad, saudara mereka namanya Hud. Jadi walaupun mereka kafir disebut saudara. Saudara itu yang penting punya kesamaan. Bahasa saudara itu punya apa? Kesamaan. Tidak harus satu agama. Maka orang Indonesia itu bilang saudara itu artinya seudara. Seudara itu dari bodoh udara apa? Indonesia. Maka saudara Indonesia. Jadi walaupun nggak sama iman, boleh dipanggil saudara. Hud
Nabi Hud diutus kaum namanya kaum Ad. Kaum Ad itu di negara Yaman dan Oman, perbatasan Yaman dan Oman, khususnya di kota namanya Ahqaf atau Hadramaut, Yaman Utara. Saya pernah ke sana. Sampai sini ada makamnya Nabi Hud. Sampai sekarang ada di Jawa. Ada kuburan Nabi Hud di negara Yaman, di ibu kota Hadramaut. Kotanya namanya Ahqaf. Di sana ada Universitas Al-Ahqaf. Al-Ahqaf University. Banyak sekali belajar. Bisa banyak orang kuliah di Yaman di Universitas Al-Ahqaf. Itu kita kuburan Nabi Hud yang sekarang menjadi dua negara. Kita masuk negara Yaman sebagian, Ad itu sebagian masuk negara Oman. Oman itu perbatasan apa? Yaman. Sudah pernah sana? Belum, nggak ada. Oh, belum nggak ada. Jadi kita kali lebih kalangan simbol dan tanpa simbol. Ini nanti makam Nabi Hud kan marah. Terus dari Imam Syafi'i gitu. Amin ya Allah. Sekarang dia kata ini dia Ibnu Abbas ke apa Nabi Ibrahim pernah belum berdua. Tadi aku mengaku harus menangan loh. Play Ibrahim wes Nabi Hud wes apa? Apa yang dikatakan Nabi Hud sama dengan Nabi Nuh programnya. Ubudullah malakum min ilahin ghairu. Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan untukmu selain Allah Ta'ala. Dakwahnya sama. In antum illa muftarun. Dan mereka mengatakan tidak ada kalian kecuali apa? Membawa mendustakannya atau tidak mempercayainya. Nabi bilang apa ya kaumku, hai kaum, la as'alukum, aku tidak minta kalian alaihi atas dakwahku ajro. Apa ajro? Upah. Kalau kemarin Nabi Nuh bilang apa? Malah, aku tidak minta harta. Sekarang tidak minta apa? Upah. Itu ada. Upah itu harta itu. Kadang ada yang tidak minta harta, minta lainnya. Tak dakwain yang kurang minta duit, tapi jalur dusunnya. Jadi namanya apa? Upah. Karena duit nggak mau duit juga nggak mau apa? Upah. Apapun nggak ada. Dakwahnya tanpa minta apa? Upah. In ajriya illa 'alal ladzi fatarani. Tidak ada yang memberi upah padaku kecuali atas, aku tidak minta upah kecuali atas zat yang menciptakanku. Minta upahnya kepada siapa? Allah Ta'ala. Apala ta'qilun, apa kalian tidak berakal? Itu dakwahnya Nabi Hud. Nabi Jawa Hud di A'raf dan juga di surah Hud ini, dan masih banyak lagi. Nabi Hud dianggap nabi pertama yang asli bahasa, asli keturunan Arab, bangsa Arab dan berbahasa Arab. Itu pertama Nabi Hud. Nabi Hud dianggap tidak bukan dari keturunan apa? Arab. Nabi Hud pertama. Jadi nabi yang pakai bahasa Arab itu ada 4. Ya. Yang pertama Hud, terus Toleh, 3 Syu'aib, 4 Nabi Muhammad. 4 itu yang keturunan Arab dan berbahasa Arab. Siapa? Hud, Saleh, Syu'aib, dan Nabi Muhammad. Itu yang jadi 4 dari bahasa Arab dan dia berbahasa keturunan Arab. Dan dia senang bangun dan diri. Maka di surah Al-Fatihah baik. Irama dzatil imad. Ya orang pancang-pancang bangunan besar itu yang banyak dipisahkan itu zaman Nabi Hud. Dan umatnya dihabisin oleh Allah di surah Al-Qamar dengan apa? Angin topan. Di umat Nabi Hud yang tidak beriman dihabisin angin topan yang sangat dingin. Itu yang menghancurkan umatnya Nabi Hud, kaum Ad. Kemudian Nabi Hud tetap berdakwah. Walaupun ditolak dan gila dan lainnya, Nabi Hud tetap bilang berdakwah. Apa dakwahnya? Doanya terkenal. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum. Hai kaumku, mintalah ampun kepada Rabbmu.
Tumatubu ilaihi, kemudian taubatlah. Sama dengan awal sebelum apa perintahnya, istighfar dan taubat. Kalau kamu begitu, yursilis sama alaikum midrara, akan diberi hujan yang baik, yang terus menerus, karena dulu kemarau panjang di umat Nabi Hud. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, dan akan ditambah untukmu kekuatanmu. Wala tatawallau muslimin, dan jangan berpaling kepada orang yang pendosa. Jadi dakwahnya Nabi itu yang pertama, mengajarkan kepada Allah tanpa menyebutkannya, itu harus pertama dakwahnya. Yang kedua, minta ampun dan bertaubat. Siwang tua dakwah itu. Yang lain itu hanya buruk, yang lain juga cabang berbuat baik itu cabang saja. Tapi aslinya dakwah pertama dari zaman Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad, pertama apa? Jauhkan kesyirikan. Yang kedua, banyaklah minta ampun kepada Allah. Yang ketiga, bertaubatlah. Itu inti dari dakwah semuanya. Ingat dosa sini-sini ada sebut astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi. Maka di ayat yang kedua awal surat Hud katakan apa? Wa astaghfiru rabbakum, sama istighfar. Tsumma tubu ilaihi, tobatlah. Yumatikum mataan hasanah, kamu akan diberi kehidupan yang baik, yang layak, yang menyenangkan. Anda sergap istighfar, sergap taubat, akan diberi kehidupan yang baik. Uripnya bakal penak, apik sampai ajalnya, sampai mati diberi keenakan, urip seneng, urip kosong. Apa syaratnya? Istighfar dan taubat. Maka jangan lupa pagi sore selalu baca astagfirullah wa atubu ilaihi. Allahumma Allahumma firli wa tub alayya, ampuni aku ya Allah dan terima taubatku. Itu doa yang menjadikan kita hidupnya senang. Boleh Pak mundur nesu lemes, bujuk siji itu parah, itu biasanya arah-arah istighfar. Maka latihan ngurusin nesunan untuk kayak itu, istighfar dan taubat, baca astagfirullah wa atubu ilaihi. Dan tiba-tiba dalam surah Hud awal ayat kedua ayat ketiga, kau akan diberi Allah kesenangan. Termasuk ayat ini juga dalilnya, siapa yang istighfar dan taubat akan diberi rezeki lewat hujan yang baik, diberi kekuatan yang tambah baik. Amin Allahumma amin. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Terus astagfirullah wa atubu ilaihi. Semoga kita bisa mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Aku baca dulu Al-Fatihah nih.